Panjang yang kemarin kita pelajari ada di tangga satuan panjang seperti ini. Masih ingat ya namanya apa saja? Dari atas ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Anak-anak harus ingat dari bagian paling atas sampai paling bawah. Kemarin Bu Arista mengingat dengan cara ini, kucing hitam dalam mobil Desi cantik malu-malu. Apakah anak-anak sudah ingat semua dari semua satuan panjang yang ada di tangga satuan ini? Hebat, semuanya sudah ingat ya. Mudah-mudahan anak-anak selalu mengingat dan tidak lupa sehingga saat mengerjakan soal dapat mengerjakan dengan lancar. Sekarang anak-anak mari kita lihat kembali kesetaraan antar satuan panjang. Kita lihat aturan dari tangga satuan ini ya. Aturan yang harus kita ingat kemarin apa ya? Iya, jika turun diapakan? Dikali. Mulai dari turun satu tangga dikali 10, dua tangga dikali 100, dan seterusnya. Kemudian jika naik tangga, kita bagi. Sama ya seperti dikali tadi, sekarang dibagi. Kalau naik tangga satu tangga berarti dibagi 10, dua tangga dibagi 100, dan seterusnya. Ini yang perlu anak-anak ingat. Sebelum kita melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang, kita harus memahami ini dulu. Karena sekarang kita sudah paham, mari kita lanjutkan bagaimana kita akan membulatkan hasil pengukuran panjang. Apa saja alat ukur panjang? Kemarin kita juga sudah belajar, yaitu ada penggaris, ada meteran pita, ada meteran roll kecil. Ini hanya contoh, masih banyak alat ukur panjang yang lain. Hari ini kita akan belajar menggunakan penggaris yang sering anak-anak gunakan setiap hari ya. Dalam kegiatan belajar anak-anak sering menggunakan penggaris. Misalnya, Bu Arista punya penggaris seperti ini. Kalau anak-anak lihat, di sini penggarisnya dimulai dari angka berapa ini? 0. Ya, di sini sampai dengan 15. Jadi ini penggaris dengan panjang 15 cm. Sekarang Bu Arista akan mengukur sebuah pensil. Nah, pensil warna biru. Coba anak-anak perhatikan, ketika kita akan mengukur suatu benda dengan penggaris, jangan lupa kita letakkan salah satu ujung dari benda tersebut di angka 0. Nih, Bu Arista beri panah. Nah, di angka 0. Ini sudah tepat di angka 0 ya, salah satu ujung dari pensil. Lalu kita lihat berapa hasilnya di ujung yang satunya. Bu Arista beri garis hitam. Nah, di ujung yang satunya kita lihat lurus dengan angka berapa di sini. Oh, ternyata lurus dengan angka 11. Maka di sini anak-anak bisa membaca bahwa panjang pensil adalah 11 cm. Nanti di rumah bisa dicoba mengukur benda dengan menggunakan penggaris. Sekarang yang kedua. Bu Arista akan mengukur pensil warna merah. Nah, ini pensil warna merah. Kalau tadi biru, sekarang merah. Coba diperhatikan. Salah satu ujung sudah dimulai dari 0 ya. Dimulai dari angka 0, berarti sudah benar ya. Kemudian ujung yang satunya kita lihat menempati angka berapa. Menempati angka berapa? Loh, ternyata tidak ada angkanya, Bu. Nah, tidak ada angkanya. Di sini di tengah-tengah antara 7 dan 8. Kita lihat di sini. Kita hitung garis yang kecil ini ya.
Di sini ada 1, 2, ini baru saya beri titik merah, 3, 4, nah yang panjang ini 5. Berarti kita bisa menuliskan panjang pensil ini adalah 7,5 cm. Nah, 7,5 cm. Anak-anak, sekarang Bu Arista ingin menulis panjang pensil ini bukan 7,5, tetapi Bu Arista ingin menghilangkan komanya ini. Bagaimana caranya? Supaya tidak menggunakan koma. Nah, inilah kita perlu melakukan namanya pembulatan dari hasil pengukuran. Sekarang mari kita lihat bagaimana aturan pembulatannya. Aturan pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat. Sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari saat kita belajar tentang pecahan desimal. Di sini kita mengingat kembali supaya nanti lebih paham ya. Yang perlu kita lihat nanti adalah satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma. Atau angka ke-1 di belakang koma. Kalau kita sudah tahu angka pertama atau angka ke-1 atau satu angka di belakang koma, apa yang kita lakukan? Nah, kita perhatikan. Jika satu angka di belakang koma adalah angka 1, 2, 3, 4 yang berarti kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Kalau sudah menjadi 0, kita anggap semua angka yang di belakang koma hilang, sedangkan angka yang di depan koma tetap. Nah, yang kedua, jika angka di belakang koma 5, 6, 7, 8, 9 yang artinya sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Maka dibulatkan ke atas menjadi 1, kemudian bilangan di depan koma kita tambah 1. Masih ingat nggak dengan aturan ini? Ini sudah pernah kita pelajari. Bu, saya lupa maksudnya belakang koma, depan koma seperti apa. Tidak apa-apa, kita lihat kembali yuk. Nah, misalnya Bu Arista punya bilangan, punya angka ini. Coba dilihat angkanya 232,25 cm. Ini yang Bu Arista garis hitam. Bentar, ini yang Bu Arista garis hitam, beri garis di bawahnya. Ini adalah angka di depan koma. Ya, ini angka di depan koma. Nah, kita sepakat dulu, kita mengingat kembali. Kemudian, Bu Arista beri garis warna kuning. Beri garis warna kuning, ini adalah angka di belakang koma. Kita mengingat kembali ya, angka di belakang koma. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bulatkan, Bu? Yuk kita lihat contohnya. Misalnya ini kita bulatkan, kita tulis dulu 232,25 cm. Kita lihat mana angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma mana ya? Satu angka di belakang koma di sini yaitu angka berapa? Iya, ini adalah angka 2. Angka 2 di sini kalau sesuai aturan tadi kurang dari 5, maka kita jadikan 0. Kalau sudah dijadikan 0, semua angka di belakang koma kita anggap hilang dan angka yang di depan koma tetap. Maka sekarang kita tulis dibulatkan menjadi berapa? Yaitu menjadi 232 cm. Jadi tetap hasilnya tetap, tidak kita tambah 1.
karena satu angka di belakang koma kurang dari 5. Nah, itu kalau kurang dari 5. Sekarang kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5. Nah, masih ingat tadi contoh barista mengukur pensil warna merah, panjangnya adalah 7,5 cm. 7,5 cm. Kalau anak-anak perhatikan, di sini 7,5 cm, satu angka di belakang koma adalah angka berapa ini? Angka 5. Nah, ini yang barista beri garis panah, angka 5. Karena 5 ini sama dengan 5 atau lebih dari 5, ya kita gunakan aturan kedua sama dengan 5 atau lebih dari, maka kita naikkan menjadi berapa? 1. Betul, kita naikkan menjadi 1. Kita bisa menuliskan di sini supaya anak-anak ingat, yaitu 7, ya kan, angka di depan komanya kita tambah dengan 1 sama dengan menjadi berapa? Iya, betul sekali, menjadi 8. Maka bisa kita tuliskan bahwa hasil pembulatan dari 7,5 cm adalah 8 cm. Karena satu angka di belakang koma adalah 5, maka pakai aturan yang kedua. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah ingat? Sudah ingat atau belum? Ini sudah pernah kita pelajari, kita mengingat kembali. Sekarang kita lihat contoh lainnya. Aturan pembulatan, Bu Arista tulis kembali supaya tidak lupa. Contoh. Nyatakan kesatuan meter dan bulatkan kesatuan terdekat. Kalau tadi tidak mengubah satuan anak-anak. Tadi misalnya sentimeter langsung dibulatkan ke sentimeter saja. Ya toh, sekarang kalau kita diminta mengubah satuan kemudian diminta membulatkan, bagaimana caranya? Misalnya ada soal seperti ini, 124 cm sama dengan titik-titik meter. Jangan lupa nanti harus dibulatkan, di perintahnya sudah ada ya. Di perintahnya sudah ada, ini Bu Arista garis supaya anak-anak mengingat. Dan ini kesatuan meter dan bulatkan kesatuan terdekat. Langkah yang pertama kita lakukan adalah ubah dulu angka tersebut satuannya ke meter. Kita ubah dulu karena ini masih sentimeter ya, kita ubah menjadi meter. Kita tuliskan 124 cm. Nah, sekarang Bu Arista juga sudah membuat tangga satuan di sini. Kalau anak-anak sudah ingat, tidak perlu membuat tangga satuan, tidak masalah ya. 124 cm sama dengan, kita lihat dijadikan meter. Dari sentimeter ke meter naik atau turun? Kita lihat, oh naik 1, 2, betul, naik berapa? 2. Karena naik 2, maka kita tuliskan 124 dibagi 100. Nah, hasilnya berapa? Masih ingat? Di sini tidak memiliki 0, 124 dibagi 100. Berarti kita langsung memberikan tanda koma. Kita lihat nolnya di 100 ini ada berapa anak-anak nolnya? Oh, 1, 2, ada 2. Maka kita akan menjadikan angka 124 ini menjadi memiliki 2 angka di belakang koma. Kita tuliskan 1,24. Nah, ini 2 angka di belakang koma. Sekarang 124 cm sudah menjadi meter, yaitu 1,24 meter. Apakah sudah selesai? Oh belum, karena tadi kita baru mengubah satuannya.
Sekarang kita mau membulatkan ke satuan terdekat. Kita tulis seperti tadi. 1,24 meter kita bulatkan menjadi berapa ya? Kita lihat satu angka di belakang koma, ada angka berapa ini? Satu angka di belakang koma ada angka 2. Nah, 2 berarti kita pakai aturan 1 atau 2 ya? Oh, 2 kurang dari 5, maka kita jadikan 2 kurang dari 5, maka kita jadikan apa, Nana? Iya, kita jadikan 0 karena kurang dari 5. Nah, jadikan 0 berarti kita tinggal menulis angka yang di depan koma tetap. Berarti adalah 1 meter itu pembulatannya. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan. Jadi 124 cm dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1 meter. Nah, mudah kan? Mudah, yang penting anak-anak paham pembulatannya dan juga paham mengubah satuan. Pasti mudah. Sekarang kita lihat contoh yang lain, bentuk soal yang lain. Nyatakan kesatuan meter dan bulatkan kesatuan terdekat. Perintahnya sama ya, seperti tadi. 4 meter 30 cm sama dengan titik-titik meter. 4 meter 30 cm sama dengan titik-titik meter. Kita pahami dulu di sini ya, ada 2 satuan anak-anak. Ada meter, ada sentimeter. Nah, 4 meter 30 cm ini bisa kita tuliskan juga sama artinya dengan ini. 4 meter ditambah 30 cm. Nah, ini untuk mempermudah saat kita menghitung nanti. Jadi kalau ada model soal atau bentuk soal seperti ini, anak-anak menuliskannya dibuat penjumlahan seperti ini ya. Sekarang kita jawab. Kita menuliskan di sini 30 cm. Permintaannya tadi kan meter, sedangkan 4 di sini satuannya sudah meter, jadi biarkan. Kita lihat yang satuannya berbeda. Satuannya berbeda di sini adalah 30 cm. Kita ubah dulu sesuai dengan permintaan soal, yaitu meter. Sama seperti tadi, kalau mengubah kita mengingat tangga satuan, ya kan? 30 cm berarti cm ke meter naik 1, naik 2. Nah, naik 2, maka kita tulis 30 cm dibagi 100. Nah, karena di sini ada 0, coba perhatikan 30 ada 0, 100 ada 0, kita bisa melakukan cara coret yang kemarin sudah kita pelajari ya. Coret 1 0 di 100, coret 1 0 di 30. Yang dicoret hilang, berarti sekarang tinggal 3 dibagi 10. 3 dibagi 10. 3 dibagi 10 berapa? Nah, 10 nolnya 1. Maka kita bisa menuliskan satu angka di belakang koma, berarti 0,3. Satu angka di belakang koma ini sudah kita pelajari ya. Apakah sudah selesai sampai di sini? Oh, belum. Ini baru kita mengubah satuan. Sekarang kita lanjutkan menghitungnya. 4 meter tambah 30 cm sama dengan, karena sudah diubah ke meter tadi, berarti 4 meter tambah, nah ini 0,3 sudah kita pindahkan ke sini. Sebentar. Bu Arista membuatnya tidak rapi, kita hilangkan dulu. Nah, 0,3 kita pindahkan ke sini ya. Nah, 4 tambah 0,3 meter. Hasilnya 4,3 meter. Ini baru mengubah satuan. Sekarang kita bulatkan. Pembulatannya berarti 4,3 meter dibulatkan menjadi, langsung saja kita lihat angka, satu angka di belakang koma yaitu 3, berarti pakai aturan kedua, 3 menjadi 0. Kalau 3 menjadi 0 hilang, 4 tetap, maka dibulatkan menjadi 4 meter.
Jadi 4 meter 30 cm dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4 meter. Nah, di sini sudah selesai anak-anak. Sudah ketemu jawabannya, yaitu 4 meter. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah paham? Nanti anak-anak dipelajari lagi. Penjelasan dari Bu Arista, videonya bisa diputar lagi kalau belum paham. Boleh juga bertanya jika belum paham. Bertanya pada guru kelas maupun bertanya pada orang tua. Sekarang karena kita sudah selesai mempelajari materi hari ini, supaya anak-anak lebih paham, kita akan mengerjakan latihan soal.